Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita bahas yang berhubungan dengan sholat. Pertama tentang duduk, ya, duduk di dalam sholat. Nampaknya duduk dalam sholat ini hanya dua macam saja. Yang pertama disebut dengan iftirash, yang kedua disebut dengan tawarruk. Ya, jadi nanti bagaimana yang bentuknya iftirash dan bagaimana yang bentuknya tawarruk, ya. Tapi yang duduk di lapau nggak ada ya, kayak kaki maunju, tagak cie gitu ya, nggak ada ya. Jadi adab, ya, ini duduk ini adab berhadapan dengan Allah. Jadi ini kepada akhlak, ya, bagaimana kita di Minang ada juga beda duduk orang ya. Kalau laki-laki baselo, kalau perempuan basimpuah ya. Tapi kadang-kadang kondisional juga. Kalau basimpuah taruh isi ibu kok. Iya kan? Kadang-kadang situasi dan kondisi bisa merubah hukum. Dulu kalau naik sepeda, baca lihat orang tua dulu ya. Nah, itu menyampiang duduknya. Nah, kini nggak nyampiang lagi. Ya kan? Ya kan? Lawan tu sama saya laki-laki itu enak. Jadi kadang-kadang memang keadaan, situasi, alat transportasi itu bisa merubah, ya kan? Jadi makanya ada adat nan sabana adat, ada adat istiadat, ada adat nan diadat-adatkan. Nah, gitu Yang tidak berubah itu adat nan sabana adat. Jadi kalau adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah, sebenarnya adat dan sabana adat. Apa itu? Satu diantaranya orang Minang itu Islam. Kalau dia tidak Islam berarti tidak Minang lagi, karena yang berubah adat dan sabana adat, ya. Oke. Ini nanti ada hal yang baru di sini yang perlu kita bahas nanti. Iftirash duduk dengan menjadikan kaki kiri sebagai firash. Firash itu artinya alas. Ya kan, sebagai alas pantatnya, sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari menghadap kiblat. Ya, itu namanya iftirash. Jadi kalau mau unjuk kaki ibu ke belakang berarti tidak memenuhi syarat untuk duduknya sholat. Ya, jadi yang satu direbahkan, yang satu ditegakkan. Nah, itu namanya iftirash. Ya. Tawaruk, pangkal paha atas atau pantatnya bagian kiri duduk bertumpu di lantai. Jadi pantatnya di lantai, kakinya menyilang ke dalam, kemudian yang satu tegak. Itu saya lihatkan dulu lah gambarnya sebentar. Seperti apa bentuknya. Nah, ini mungkin ya. Nah, ini yang yang iftirash dan ini ya. Biar agak besar sedikit. Ini. Yang ini kan kaki sebelah kiri. Jadi pantatnya di atas kakinya, ini ditegakkan. Ini yang tawaruk, berarti menyilang ya. Ini pantatnya di lantai, ini ditegakkan. Ya. Kemudian ketika ibu bapak sujud, maka kakinya kedua-duanya seperti ini. Ya, kedua-duanya ditegakkan seperti ini. Rapat itu ada dua versi itu. Boleh rapat, boleh
boleh terbuka. Nanti kita bahas. Tapi untuk berdirinya dulu. Karena apa? Karena dia waktu sujud. Dia bagian dari anggota sujud. Oke. Kemudian ini kata iftiras tadi ya. Oke. Iftiras menurut Imam Syafi'i. Nah, ini Imam Syafi'i ini duduk iftiras pada tasawuf awal. Tasawuf awal. Berarti kalau sholatnya zuhur, ya kan, atau asar, atau maghrib, atau isya, maka di tasawuf awal berarti 2 rakaat pertama itu iftiras. Ya, di rakaat di awal, berarti di rakaat kedua tasawuf awal duduknya iftiras. Sedangkan tasawuf akhir dengan cara tawarruk. Nah, ibu mengamalkan ini bukan? Kalau kita yang amalkan di mana? Ini. Kalau 2 rakaat pertama itu iftiras. Kemudian di terakhir tawarruk. Rata semuanya? Ada yang beda? Berarti tidak ada perbedaan di sini ya. Oke. Menurut Imam Malik, kalau Imam Malik duduk tawarruk semua. Jadi kalaupun mau sholat subuh itu 2 rakaat terakhir, nanti ada istilahnya terakhir atau kedua. Sholat subuh itu duduk terakhir atau duduk rakaat kedua? Bukan kedua. Hah? Iya, berarti duduk di rakaat berarti 2 kan presinya. Ada namanya duduk di rakaat terakhir, dan terakhir itu juga yang kedua. Nanti ada pembahasannya, ya kan? Jadi benar kedua kan? Subuh itu saya duduk terakhir Ustaz. Ya, rakaatnya kedua. Benar juga kan? Oke. Udah 2 versi nih. Jadi Imam Syafi'i kalau duduk tasawuf awal berarti di 2 rakaat pertama itu tasawufnya iftiras, di rakaat akhir nanti atau di ketiga atau yang 4 tasawuf akhir itu adalah tawarruk. Al-Imam Malik duduk tawarruk pada semua duduk. Mau tasawuf awal, mau tasawuf akhir, itu tawarruk semua. Ya. Imam Abu Hanifah itu duduk iftiras pada semua duduk. Jadi kalau nanti ketemu orang, ini biasanya kalau dilihat di Indonesia mungkin tidak terlalu banyak versi ya. Indonesia saya lihat 2 versi saja, tapi kalau Makkah, Madinah, itu baru ke 4 versi ini ada ini. Ya. Jadi menurut Imam Abu Hanifah duduk iftiras pada semua duduk. Mau tasawuf awal, mau tasawuf akhir, duduknya iftiras, ya kan? Dan saya tengok di Irak atau di mana berapa tuh, itu banyak yang amalkan itu. Jadi mereka tidak duduk tasawuf. Jarang kita temukan mereka duduk tasawuf akhir itu dengan tawarruk. Nanti kita lihat pula bagaimana pula tentang mungkin saya tidak mengatakan Wahabi atau Salafi ya. Tapi nanti Imam Ahmad, ya Imam Ahmad itu, jadi ada mungkin mereka menamakan ada nanti namanya Salafi. Salaf itu ulama-ulama terdahulu, Salafi orang-orang yang mengikut kepada ulama-ulama terdahulu. Itu namanya Salafi. Jadi grup sama dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi kan. Kalau Muhammadiyah berarti organisasi yang mengikut kepada Nabi Muhammad. Nah, sama itu. Jadi orang yang mengikuti Nabi Muhammad namanya bahasa Arabnya Muhammadiyah. Ianya itu dinisbahkan namanya. Kalau Solsafat nanti diikuti orang namanya Solsafadiyah. Kalau Syafi'i, Imam Syafi'i diikut orang namanya Syafi'iyah. Kalau Malikiyah. Kalau Hanafi ada 2 itu. Ahnaf atau Hanafiyah. Kalau Imam Ahmad
Bukan Ahmadiyah, tapi banyak Hanabilah. Hanabilah. Kalau nanti ada Imam Ahmad bin Hambali. Ya, Hambali. Nah, itu. Nah, menurut Imam Ahmad, jika 4 rakaat atau 3 itu sama dengan Imam Syafi'i. Maksudnya kalau sholatnya zuhur berarti 2 rakaat pertama iftiras, ya kan? Di tasawuf akhir itu adalah tawaruk. Sama betul. Pendapat Imam Ahmad. Sama dengan Imam Syafi'i. Tapi jika sholatnya 2 rakaat maka iftiras. Nah, ini yang ketemu tuh, ada di Indonesia tuh ketemu. Umpamanya dia sholat subuh. Sholat subuhnya itu sholatnya 2 rakaat kan? Ya. Maka pemahamannya kalau 2 rakaat berarti iftiras. Itu menurut Imam Ahmad. Nah, jadi ada tuh yang mengamalkan itu, sholat subuhnya iftiras, sholat sunatnya iftiras, karena dia memahami bahwa 2 rakaat. Imam Syafi'i kalau di tasawuf akhir tawaruk, bukankah sholat subuh itu tasawufnya akhir juga? Nggak ada tasawuf setelah itu lagi kan? Nah, disitulah letak perbedaannya, gitu ya. Jadi kalau Imam Syafi'i rakaat baik 2 atau 3 atau 4 tetap saja di tasawuf awal itu adalah iftiras, tasawuf akhir adalah tawaruk. Karena subuh itu adalah tawaruk, tasawuf akhir juga, maka Imam Syafi'i tetap saja duduknya tawaruk. Ya, kalau Imam Malik semuanya tawaruk. Mau 2, mau 4, mau 3, tawaruk semua tuh. Ya kan? Tapi kalau Imam Abu Hanifah semuanya iftiras. Nah, yang berbeda nanti adalah ketika Imam Ahmad. Kalau sholatnya 3, 4, maka sama persis seperti Imam Syafi'i. Tasawuf awal itu iftiras, tasawuf akhir tawaruk. Tapi ketika di sholat subuh atau sholat 2 rakaat, sholat sunat, maka iftiras. Di mana letak perbedaannya? Perbedaannya nanti ketika memahami rakaat atau masuk kedua kah atau yang terakhir kah. Nah, itu dia. Di situ letaknya nanti terjadi perbedaan itu.